Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tentang soal jika Anda sakit, online shop Anda tetap jalan nggak sih? Nah, kenapa saya sharing ini? Karena qadarullah saya sekarang lagi kurang enak badan ya. Dari tadi pagi saya bed rest di kamar. Dan alhamdulillah kalau online shop saya masih tetap jalan meskipun sayanya sakit. Oke, kita mulai. Jadi 2 tahun awal saya ngerintis bisnis ini tuh kalau nggak ada saya nggak jalan. No saya, no jalan. Jadi saya memang Superman sekali dulu waktu 2 tahun pertama. Memang betul-betul kalau nggak ada saya mending diliburin aja deh anak-anak atau waktu itu waktu masih sendiri betul-betul paksain ketika sakit ngirim paket, beli kain, betul-betul dipaksain itu saya 2 tahun awal. Nah, jika Anda udah lebih dari 2 tahun dan Anda masih jadi Superman, berarti mungkin ada yang salah dengan bisnis Anda. Karena 2 tahun itu waktu yang cukup untuk membuat sistem, bisnis, untuk membuat bisnis Anda berkembang. Ini lain hal kalau Anda misalkan, nggak full time ya. Ini kalau full time. Kalau full time Anda dalam 2 tahun masih menjadi Superman, berarti ada yang salah. Entah Anda kurang profit, entah Anda, kurang bagus bisnisnya, dan lain sebagainya. Ini saya, menurut saya, maaf. Oke, lanjut, kalau sekarang alhamdulillah kalau saya sakit, ada partner, jadi kalau saya sakit sampai nggak bisa buka HP sama sekali atau sampai nggak bisa ke kantor sama sekali ada partner yaitu istri saya sendiri. Jadi masya Allah alhamdulillah kalau kalau bisnis bareng istri itu nikmatnya luar biasa ya, jadi, eee, bisa saling backup, backup di rumah, backup di kantor dan sebagainya. Wah, enak banget. Jadi kalau yang belum punya partner saran saya segera cari partner, entah itu di mana. Peluang paling mudah itu adalah partner itu adalah teman sekolah teman-teman, serius, teman sekolah. Entah teman kuliah, pokoknya teman sekolah aja, teman dulu waktu masih bujang atau masih sekolah dan sebagainya. Saya beberapa kali memulai bisnis dengan partner teman sekolah. Jarang misalkan ketemu di jalan atau ketemu di mana, terus bikin partnership itu jarang sekali. Kecuali kalau memang ada keterkaitan, misalkan dulu waktu sekolah nggak kenal, sekarang jadi kenal, nah itu masih mungkin. Lalu sekarang alhamdulillah ada sistem di mana kalau tanpa saya bisnis masih tetap jalan meskipun nggak 100% ya. Ada beberapa hal yang masih saya lakukan, contoh approval transfer, terus kalau misalkan ada meeting dengan eksternal yang penting itu masih saya. Nah, untuk teman-teman solusinya apa? Jadi kalau teman-teman masih merasakan, nggak ada Anda, bisnis nggak jalan, satu ya tentu ya tadi cari partner ya, tadi saran saya cari teman sekolah ya. Ini kalau yang nggak percaya, cek deh orang-orang terkenal itu semuanya punya partner, cek aja siapa kek, Sandiaga Uno kek, kan partnernya dulu waktu di Adara tuh sama Erick Thohir dan sebagainya. Siapa Steve Jobs kek, siapa lagi Bill Gates kek, semuanya punya partner. Kalau nggak percaya cek aja. Lalu kedua cari karyawan. Nah, yang belum punya karyawan, saran saya cari karyawan jika 3 bulan terakhir profit teman-teman sudah melebihi gaji calon karyawan tersebut. Misalkan mau ngegaji admin, itu beda-beda ya. Ada yang di Jakarta, Bandung pasti gajinya beda-beda ya, katakanlah UMK. Ya, 2/3 UMK lah kalau biar nggak bingung. Karena saya akui eh ngegaji UMK itu berat. Saya akui betul, memang berat. Jadi kalau gaji profit teman-teman 3 bulan ke belakang sudah melebihi 2/3-nya UMK, cepet-cepet cari karyawan. Nggak apa-apa profit jadi tergerus, tapi Anda jadi nggak pusing karena jadi punya karyawan. Sehingga bisnis Anda bisa berkembang daripada Andanya ngerekap order masih sendiri, packing masih sendiri, wah repot. Jadi saran saya cari karyawan jika sudah profit 3 bulan terakhir melebihi 2/3 UMK. Lalu, list pekerjaan. Nah, ini mungkin teman-teman yang masih kerja sporadis, saran saya bikin planning atau setidaknya bikin inventaris pekerjaan yang teman-teman lakukan. Nah, contohnya kayak gini, jadi teman-teman ini contoh aja ya, teman-teman bisa explore sendiri. Jadi list pekerjaan misalkan A, B, C, D, E, pekerjaan harian Anda tentang bisnis, durasinya berapa menit? Misalkan ini 30 menit, lalu ini 10 menit, 5 menit, 60 menit, dan seterusnya. List aja pekerjaan yang rutin. Rutin. Lalu teman-teman, nilai kalau dikerjakan oleh saya, hasilnya misalkan 100%, kalau oleh karyawan misalkan jadi 70%, oleh saya yang B ini jadi, katakanlah 100% ya, katakanlah kita ini memang pebisnis kan rata-rata perfeksionis ya. Jadi ketika dikerjain sendiri itu hasilnya sempurna. Oleh karyawan hasilnya 0% misalkan. Lalu yang C ini, oleh karyawan jika dikerjakan oleh karyawan jadinya 80%, kalau yang D ini adalah 50%. Nah, di teori yang saya baca kalau misalkan ini di atas angka 70% itu biarkan aja oleh karyawan. Nah, yang bingung
gimana menilai 70%, 80%, nah itu masing-masing Anda sendiri. Jadi kalau Anda mengerjakan suatu hal itu sempurna, tapi kalau karyawan pasti ada cacat-cacatnya dan menurut Anda itu 70% dari apa ya, dari yang Anda lakukan itu biarin oleh karyawan aja. Oke, terus ada juga yang 0%. Contohnya yang 0% itu kayak misalkan meeting sama Shopee. Kalau saya meeting sama Shopee berkala ya mungkin 3 bulan 1 kali meeting sama Shopee, saya nggak bisa ngutus ke karyawan. Karena apa? Shopee itu kayak defaultnya pakai bahasa Inggris karena karyawan saya mayoritas mungkin kurang ngerti bahasa Inggris, lalu wah pokoknya repot lah. Jadi kalau kalau ke karyawan itu pasti hasilnya 0%, makanya terpaksa masih saya kalau rapat sama Shopee. Terus contoh chat teknis lain yang ya udah oleh karyawan aja yaitu recap order ya. Recap order itu oleh saya mungkin jadinya cepet, sempurna dan lain sebagainya, tapi oleh karyawan agak lama, kadang ada kelewat jadinya mungkin 80%, ya sudah nggak apa-apa itu oleh karyawan aja. Dan seterusnya teman-teman harus punya list pekerjaan ini, kolomnya bisa ditambah terserah, yang intinya adalah memutuskan mana yang harus Anda kerjakan sendiri, mana yang harus Anda kasihkan ke karyawan. Oke? Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jika iya tolong subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.